Hai minasan konnichiwa. Di video kali ini kita akan membahas bab 2 mengenai metabolisme dan energi. Ya. Jadi kita mulai. Kita sering mendengar kata metabolisme. Ya, pengertian metabolisme itu sebenarnya banyak sekali. Pada dasarnya kita bagi jadi dua, anabolisme dan katabolisme. Ya, kita manusia dan hewan itu biasanya memakan tumbuhan, ya, memakan energi, kemudian energinya kita gunakan dan kita pecah untuk bergerak atau bekerja. Nah, sekarang yang disebut dengan anabolisme itu apa? Itu adalah lawannya. Ketika tumbuhan dia menyerap unsur-unsur dari tanah, dari udara, dari matahari, CNHOPS seperti itu. Kemudian dia fotosintesis, dia akan membuat makanan, ya, membuat gula. Nah, ketika ada membuat gula, sini saya memberikan api, maksudnya apa? Ada energi masuk, ya, energi masuk ke dalam makanan ini. Jadi ketika tumbuhan dia merangkum semua unsur ini menjadi satu makanan, menjadi gula, ada energi yang tersimpan di dalam tumbuhan itu. Nah, ketika nanti si sapi makan tumbuhan itu, kemudian ayam makan tumbuhan itu, kita makan binatang juga, kita juga akan mendapatkan sumber energi dari situ. Tapi tetap sumber energi paling besar kita makan dari tumbuhan. Biasa kita makan nasi, ya. Ada yang makan nasi, ada yang makan roti, ada yang makan ada yang makan mie. Itu juga semua asal-asal dari tumbuhan. Oke. Nah, ketika kita pecah makanan itu, kita konsumsi gula itu, ketika konsumsi gula dan kita pecah lewat glikolisis, lewat Krebs cycle, kemudian kita pecah lewat ATP, kita bisa membuat ATP, ya. Dan kita bisa membuat ATP, kita menjadi cadangan energi kita. Dan setelah itu semua makanan-makanan yang sudah kita makan itu akan pecah kembali, ya. Kalau misalnya karbohidrat C6H12O2, dia akan menjadi air dan CO2 seperti itu, ya. Jadi itu yang namanya katabolisme. Hubungannya anabolisme, katabolisme. Kita makan untuk mencari energi. Tadi saya sudah bilang mengenai ATP, ya, sedikit review pelajaran SMA. Kamu punya ATP, itu adenin trifosfat, ya. Kamu punya adenin itu yang sebelah kanan. Di sini kita punya asam, ya. Kamu ingat pelajaran DNA ada adenin, timin, glisin, urasil. Itu semua juga bagian dari asam, ya, asamnya adenin. Kita punya bentuk kimia seperti ini, ada yang segi 5 dan segi 6 digabung. Oke. Kemudian kita punya adenosin. Adenosin arti sini, ada di dalam kotak ini, ya. Jadi kamu punya nukleosid. Di sini kamu menggabungkan adenin dengan ribosa. Ribosa itu adalah gula monosakarida, ya, yang bentuknya segi 5, ya. Dia bukan fruktosa, ya, hati-hati, ya, tapi ribosa, ya. Kemudian ribosa kamu gabung menjadi namanya adenosin. Kemudian adenosin itu kamu gabung dengan 3 asam fosfat, makanya trifosfat, ya. ATP adalah satuan energi di dalam tubuh. Nanti untuk lebih jelasnya lagi, nanti ketika kamu memecah ATP, apa yang kamu pecah? Yang kamu pecah adalah kamu pecah asam fosfatnya ini, ya. Jadi kamu akan memecah asam fosfat dari ATP menjadi ADP, kamu pecah dari AMP, ya, adenin trifosfat, difosfat, monofosfat. Ketika kamu melepas asam fosfat ini, kamu akan melepas banyak sekali energi untuk bekerja, ya, untuk badan kamu bisa bekerja. Oke, jadi ini adalah satuan energi kita. Hai, di sebelah sini kita bisa melihat ATP dan alur energi di bagian tumbuhan, ya. Jadi kita punya kloroplas. Kloroplas, apa yang terjadi dalam kloroplas ini, ya? Bagaimana cara tumbuhan membuat makanan dengan hubungan dengan ATP? Jadi pertama, ketika tumbuhan menerima cahaya dari sinar matahari, maka dia akan bisa membentuk ATP, menggabungkan dengan ADP dan si asam fosfatnya itu, ya. Jadi prosesnya kamu pernah belajar melewat pemecahan air, hidrolisis. Kamu kasih elektron ke ke fotosistemnya dia, kemudian kamu bisa mendapatkan energi. Energinya itu dibentuk dan untuk disimpan dalam bentuk ATP. Jadi ADP yang ada kamu gabungkan dengan PI untuk membentuk ATP. Kemudian ketika kamu sudah punya energi, si tumbuhan itu akan menggunakan energinya. Dia akan menggunakan energinya untuk mengubah unsur organik di bawah sini. Dia mengubah unsur organik CO2 dan H2O untuk membuat makanan, ya. Jadi dia melepas PI, dia membentuk makanan dari unsur inorganik sini. Oke. Ketika itu dia melepas PI dan sisanya akan menjadi ADP lagi. ADP akan kembali berputar, ya. Kemudian lawannya kita binatang dan manusia adalah
kita memakan gula ini, lewat respirasi kita pecah semua makanan-makanan ini menjadi unsur inorganik. Kemudian lewat elektron yang kita bisa dapat dari sini, kita bisa membentuk ATP, ya. Kita bisa membentuk ATP, dan untuk bekerja maka kita akan melepas ATP kita melepas satu asam fosfat di dalam ATP kita untuk bekerja, untuk melakukan gerak. Nah, setelah kita sudah menerima energi kita, ATP itu akan berubah menjadi ADP. Oke, jadi ini cycle yang akan terus berlangsung. Baik, itu saja untuk video kali ini. Saya akan ngomong lebih detail mengenai energi dan pertukaran energi di dalam tubuh kita, bagaimana caranya kita membuat energi, dan juga bagaimana fotosintesis berlangsung di video berikutnya. Itu saja untuk video kali ini. Semangat belajar. Benkyou, ganbatte kudasai. Sayonara.